Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya, si tukang oprek. Pada kesempatan kali ini kita ada HP Realme C35 dengan permasalahan HP ini tidak bisa hidup normal gitu ya. Kalau dihidupkan seperti baterai kosong ya, minta dicas. Coba kita hidupkan. Tuh, ada logo petir ya. Jadi bahwa HP ini seakan-akan HP-nya ini kosong baterainya ya. Nah, coba kita cas ya. Sama di sini logo cas dan ampere pengisian pun rendah. Sudah bisa kita pastikan ya, kalau ampere rendah ini berarti dayanya ini tidak disedot sama HP ya, tidak bekerja gitu kan. Nah, cuman ada keunikan di sini ya. Ketika HP ini posisi dihidupkan atau dicas, ini bleed ini menyala. Tuh. Bleed ini menyala. Apakah betul ya baterai ini kosong isinya? Nah, kita bisa pastikan baterai ini ada isi atau tidaknya. Kita gunakan multitester ya. Kita gunakan multitester untuk mengetahui bahwa isi dalam baterai ini ada arusnya apa tidak gitu kan, ada tegangannya berapa volt. Kita gunakan multitester ya. Untuk penggunaan multitester tentunya teman-teman sudah paham juga ya, karena untuk yang digital ini boleh kita kebalik gitu kan untuk pemasangan probe-nya. Nah, contoh ini kita yang probe merah ini ya, kita ke ground, tempel ke ground, yang satunya kita ke test point di baterai ya. Nah, sudah terbaca di sini 4,2 ya, 4,2. Nah, kalau isi baterai 4,2, nah, berarti tegangannya ini, baterai ini dalam kondisi full gitu ya, 4,2. Nah, tetapi kenapa si HP ini membaca bahwa baterai ini kosong gitu ya. Nah, kita bisa mencari referensi sebelumnya ya, dan pernah juga mengalami hal seperti ini pada video sebelumnya di Realme 8i ya, dengan kasus seperti ini, dengan permasalahan IC control baterainya itu tidak bekerja dengan baik gitu ya. Nah, kita coba bisa cek juga untuk tipe Realme C35 ini. Posisi IC control baterainya itu di mana? Apakah gabung di IC power ya, atau nyatu di IC cas, atau dia terpisah ya. Ini patokan kita adalah ini adalah sensor baterai ya. Jadi nanti ada sensor minus, ada sensor plus gitu kan. Di sini di kaki, di dua kaki ini dia dikontrol oleh sebuah IC ya. Jadi ujung sini ya yang berhubungan dengan negatif, dan ujung ini yang berhubungan dengan jalur positif sensor gitu ya. Nah, untuk di sini di konektor baterainya itu ya, ini adalah positif baterai, jalur positif baterai, dan yang ini adalah
jalur negatif baterai ya. Jadi sensornya ini, ersannya ini ada di negatif baterai. Nah, jadi kedua kaki ini dia dibaca oleh sebuah IC, itu IC full gate. Nah, bisa kita ketahui ya, di sini kita tracking ya jalurnya ini menuju kemana ya. Jalurnya ini menuju kemana, kita bisa urut dulu jalurnya, yaitu nih lari ke sebelahnya PCB ini ya, ke bagian bawah. Nah, masuk ke area sini ya. Ini adalah area blok cas yang ada di balik konektor baterai tadi. Nah, ini IC yang tidak dipakai ya, tetapi jalurnya ini ke sini adalah ke sebuah resistor. Nah, yang dari ersan ini ya masuk ke sebuah resistor yang di seri ini. Nah, yang ujung resistor ini coba kita bisa lihat, tracking lagi di sini ya. Kita klik. Nah, lari mengarah ke sini. Mengarah ke IC power. Berarti ini adalah pembaca sensornya ini ya. Coba kita bisa lihat di sini di keterangannya. Coba klik ya. Nah, terbaca ya di sini di net name-nya, yaitu sensor P ya. Berarti sensor positifnya. Dalam artian yang di sini dibaca positif, sensor positif, yang ini sensor negatif. Nah, dan sayangnya di sini kita tidak bisa mengetahui ya, karena mungkin yang merangkai atau yang membikinnya ini belum sampai pembacaan untuk sensor baterai ya, tidak ada di menunya, mungkin ya belum tercatat atau gimana, atau belum ngeh gitu ya. Padahal ada kasus seperti itu. Ini sangat penting sekali untuk bagi teknisi untuk mengetahui jalur ini ya. Soalnya dianggap ini ke ground semua. Padahal untuk pengambilan sensor negatifnya ini dia ngambil dari sini ya. Contoh di HP-HP lain terlihat jalurnya ada dua ya untuk pembacaan sensor baterai. Nah, dianggap ini adalah sebuah negatif yang ngambilnya dari mana aja. Tentunya tidak bisa seperti itu ya, harus sama-sama ngambil dari sini karena ini adalah sebuah sensor ya. Harus ngambilnya di sini. Nah, coba kita balik lagi ke sini ya. Balik lagi ke sini. Saya mencurigai di sini ada dua, karena ada dua resistor ya, yang berhubungan kedua-duanya ke sini, ke IC ini. Kemungkinan ini dulunya ini adalah untuk IC pembaca baterai ya. Kalau misalkan yang ada di IC power itu tidak difungsikan untuk pembaca baterai, mungkin IC ini akan diisi gitu ya dengan IC pembaca baterai ya, kontrol baterai ini. Nah, saya melihat di sini ya jalurnya ke sini, mampir dulu ke IC yang kosong yang nggak difungsikan ini. Nah, dan di sini ada juga resistor ya, karena di sini ada dua resistor. Coba lihat di mesin tadi, di gambaran mesin tadi, di sini ada dua resistor. Nah, coba kita klik di resistor yang satunya. Apakah ini bernilaikan net name-nya itu adalah sebuah sensor N ya, sensor negatifnya. Nah, ini mengarah sama ke IC yang nggak kepakai ini ya. Coba yang kaki yang satunya coba kita klik. Nah, terbaca di sini ya, sensor N ya, sensor N ya. Saya baca sensor aja ya untuk pembacaan baterai. Jadi kalau nama itu bisa kita punya nama sendiri ya, tergantung yang penting pahamnya itu nah ya. Soalnya kita bisa manggil teman dengan alias ya, bisa apa yang penting sama-sama paham, tentunya
panggil nama selain nama asli juga bisa komunikasi gitu ya. Nah, contoh ini adalah saya baca sensor N-nya untuk pembacaan baterai ya, kontrol baterai. Nah, coba kita telusuri lagi ya. Mengarahnya pas tentunya ke IC power ya. Nah, ya, dia mengarah ke sini. Sensor N, yang satunya sensor plus positif, yang ini adalah sensor negatif. Berarti jelas di sini jalurnya itu, pembacaannya itu ada di IC power ini ya. Nah, di sini kita belum tahu juga apakah jalur ini yang bermasalah ya, jalur ini yang penghubung ini bermasalah, atau seperti kasus pada video sebelumnya yaitu di Realme 8i, yaitu bukan jalur sensornya yang putus, tetapi jalur tegangan untuk pembacaan sensor ini yang putus ya, yang korosif. Nah, di sini di kasus Realme C35 ini kita belum tahu ya, karena belum membuka kalengnya. Nah, di dalam kaleng ini apakah yang korosinya ada di dalam sini ya, di area power, atau di sebaliknya. Jadi pertama kali kita akan melepas dulu kaleng di bagian blok charging ini ya. Kita lihat kondisinya apakah baik-baik saja itu, atau putus atau tidak. Karena kita tidak bakal bisa mengukur di sini ya. Karena resistor ini langsung terhubung ke ground, atau bisa saja kalau untuk pengukuran sensor positifnya bisa kita lepas ersan ini ya, kita lepas, udah gitu kita ukur apakah dia terhubung, ada nilai atau tidak ya, ada resistansi atau tidak. Nah, bisa kita pastikan bahwa jalur itu nyambung ke IC power gitu ya. Soalnya ini tidak ada terhubung ke lain ya, selain dari konektor baterai ke resistor ininya untuk melewatkan ke ground. Nah, dari sini lewat resistor masuk ke IC power ya. Dengan cara itu bisa melepas dulu ini. Nah, saya akan tidak akan melepas sensor ini, sekalian aja saya akan melepas ini. Nah, ini kita sudah lepas kalengnya ya. Kalengnya kita sudah lepas dan sudah kita ukur ya di sensor, atau kawan-kawan pengen lihat ya, coba kita lihat, kita ukur di jalur yang sudah kita lepas kalengnya tadi. Di sini ada dua resistor. Kita nyalakan dulu. Kita pilih ke mode dioda ya. Bisa kita tempel ke sini ke ground ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini di resistor yang sensor positif ya. Nah, dia mempunyai nilai ya. Tuh. Ini resistornya sudah kita lepas dari kaki yang satunya ya. Ini kaki yang satunya, tentunya diukur pastinya nge-ground. Yang satunya pun di sensor sensor negatif pasti nge-ground ya, sama-sama nge-ground. Nah, makanya kita lepas resistornya supaya kita bisa membaca jalur yang menuju ke IC powernya ya. Ini adalah sensor positifnya, sensor N, sensor V, ini sensor N. Sama-sama dia punya nilai
dan tidak short ya. Berarti jalur yang menuju ke IC powernya ini bagus ya, tidak ada masalah. Nah, tinggal kita lepas di area power ini ya, apakah bermasalah, ada komponen yang korosi atau apa ya. Coba kita lepas dulu kalengnya. Nah, kita setelah telusuri ya tadi di bitmap, ternyata jalur pibat sensornya itu untuk tegangannya ya, untuk tegangan kontrolernya itu ada di pin ini ya. Kita gunakan multitester. Ini ke ground, yang merah ke ground, yang hitam ini kita ke titik sini. Nah, di sini tidak ada nilai ya, tidak mempunyai nilai. Coba kita balik yang merah ke test pointnya, ke pinnya, yang ini ke ground. Kita pastikan dulu ini connect. Tuh, kita bolak-balik tetap tidak ada nilai. Nah, dia jalurnya itu dari sini terhubung ke sini. Ke sini. Nah, ini seharusnya ada nilai nah, seperti ini. Kurang kena ya. Coba ini groundnya merah ke ground. Nah, dia dibolak-balik ada nilai ya, ada resistansinya, ada hambatan dalamnya. Coba kita kembali lagi ke bitmap ya, kita ke bitmap lagi. Nah, ini adalah pibat sense ya, yang ini adalah sensor N, sense N, ini sense P ya, ini pibatnya. Nah, jadi dia lari ke sini ya. Tuh. Jadi menurut bitmap ini tidak ada komponen yang dekat dari IC area ini ya. Beda sama pada Realme 8i kemarin ya, pada video sebelumnya. Dia ada koneksinya ke kapasitor ya. Nah, untuk di sini untuk mengatasinya kemungkinan kita akan jumper ya. Kita akan sambung pakai kabel aja. Kita mengeluarkan kabel dari bawah IC ini ke test point tadi ya, ke pibat sensor. Tapi sebenarnya saya masih penasaran ya, ini putusnya di mana ya. Agak males soalnya kalau jumper kolong ini sebenarnya.
Apalagi ini posisi di tengah ya. Soalnya sangat diperhatikan ya, harus diperhatikan kabel untuk kabel jumpernya itu ya. Udah gitu lumayan agak jauh dari sini ke sini. Nah, jadi sebelum kita menjumper kolong, alangkah baiknya kita track dulu ini ya. Dari sini coba kita telusuri lagi ya. Dari sini ada beberapa komponen ya. Ini melewati sini, ini IC yang tidak dipakai tadi, yang kosong. Terus ini melewati IC yang kosong juga, lewat sini ya. Udah gitu dia masuk ke area sini ya, ke blok sini. Nah, coba kita sebelum menjumper kolong, kita lepas dulu area sini ya. Apakah di sini ada bekas korosi atau tidak gitu ya. Untuk memastikan aja, jadi sebelum kita menjumper, baik kita cek dulu sini. Ya, kita lepas dulu kaleng ini. Nah, betul sekali pemirsa. Ini di sini korosi ya. Di kaleng, di dalam kaleng ini sangat korosi. Nah, coba kita bersihkan dulu ya biar terlihat seperti apa kotorannya. Nah, iya. Kemungkinan ini resistor ini yang lepas kakinya, kemungkinan ya. Kemungkinan ini resistor yang satu ke yang kaki satunya ke IC power ya, sebagai pibat sensornya. Pibat sensor itu adalah tegangan untuk controller pembaca baterai ya, kapasitas baterai. Coba kaki mana yang nggak ada nilai, berarti itu yang ke IC power, yang mengarah ke IC power. Nah, ini ada nilai ya. Nah, yang ini tidak ada nilai ya. Jadi kita menggunakan bitmap ini bisa ya sedikit membantu lah gitu kan. Tetapi jangan terpacu kepada referensi dari bitmap ini ya. Karena bitmap ini dapat bikinan manusia juga. Yang namanya manusia itu ada salah, hilap kayak gitu. Yang penting ini jalurnya ke sini kayak gitu. Jadi untuk untuk memahaminya ya tergantung kita ya. Intinya jangan terpacu kepada informasi ya. Dan kita nggak bisa menyalahkan juga informasi ini ya. Tetapi dengan adanya ini sudah alhamdulillah kita terbantu dalam pengerjaan. Nah, kalau mau ngikutin gambar ya bitmap ini, yang satu ini ke jalur yang tadi yang terhubung ke IC power ya, ke sumber tegangan mungkin di bawah. Nah,
lalu dia masuk ke sini. Nah, kemungkinan ini agak sedikit keliru atau gimana ya, sumbernya dari mana atau kemana. Nah, sekarang coba kita ukur ya dari kaki sini, ke IC power tadi ya, ke pivot sensor tadi. Nah, kita gunakan untuk memastikan dulu gitu kan. Nah, kita gunakan kabel jumper ini untuk membantu pengukuran. Nah, kita curigai bahwa kaki yang ini itu koneksinya ke IC power ya, ke pivot sensor. Nah, coba kita ukur ya. Kita ukur ke pivot sensor, apakah dia ada koneksi. Kalau ada, alhamdulillah, kita berarti tidak jadi untuk jumper kolong ya. Karena saya sangat malas sekali untuk jumper kolong IC itu. Kalau ada yang susah, ngapain cari yang mudah gitu kan. Ini kita yang satu ke sini ya, ke kabel jumper, yang satu kita ke pin yang ada di IC. Mana tadi posisinya? Ini ya tadi. Nah, terkoneksi ya, bisa didengar atau dilihat. Kurang besar ya, kurang terlihat. Nah, terhubung ya. Berarti betul sekali resistor itu sebagai jembatannya ya. Aduh, mana nih resistornya, nanti hilang ini. Pandai. Ya, ini sebagai jembatan. Resistor ini sebagai jembatan. Jadi kalau kita melihat dari bitmap, ya ini nggak mungkin gitu kan, harusnya jalurnya tetap nyambung gitu kan. Nah, sekalinya ya, pada kenyataannya ini resistor ini sebagai penghubung ya, dari sumber pivot sensor ke IC power. Berarti kasus ini mirip ya seperti Realme 8i ya. Jadi pivot sensornya yang bermasalah, putus. Tidak ada sumber tegangan untuk kontrolernya ya. Untuk controller baterai, untuk IC full gate-nya. Apakah resistor ini rusak atau tidak ya? Ini kakinya agak hitam ini. Kayaknya rusak nih kakinya ya. Tapi bisa kita ganti ya. Ini nilainya paling 0, ya. Sebagai jembatan aja. Nah, sementara kita jumper bermasalah enggak ya? Kita jumper aja dulu kah? Disambungkan aja dulu kah? Setelah itu kita coba masih bisa diukur apa tidak nih resistornya. Soalnya nilainya kita nggak tahu berapa kilo, berapa ohm gitu ya. Yang jelas ini sepertinya
Udah nggak bisa diukur ini karena korosi ini. Iya. Nah, jadi itu belakangan dulu. Kita coba jumper aja dulu ya. Kita jumper aja. Untuk nilainya nanti belakangan kita cari. Nah, sekarang sudah terpasang IC powernya ya. Sudah terpasang lagi IC powernya ya. Nih, sementara di jumper dulu ya. Jadi kita tes ya. Mudah-mudahan langsung berhasil ya. Mudah-mudahan ya. Coba kita tes dulu. Aduh, baterainya kejepit. Astaga. Sudah terpasang konektor cas, konektor LCD, konektor baterai ya. Udah gitu kita coba cas ya. Bisa kita perhatikan di konsumsi arusnya. Cuk. Kita sedikit redupkan dulu. Sudah ada petir tapi tidak merah ya. Petirnya putih. Nah, ampernya pun besar. Ya, ya, ya. Alhamdulillah. Persentasenya sudah naik sekarang ya. Persentasenya sudah naik. Coba kita hidupkan. Tentunya harus mau hidup ya, kalau tidak ada kendala lain. Nah, sudah ada muncul Realme-nya sekarang. Sudah ada muncul. Alhamdulillah. Akhirnya HP bisa hidup kembali. Coba cabut casnya, apakah tetap masih hidup? Nah, masih hidup ya kawan. Nah, jadi kita mempunyai referensi ya
dua referensi permasalahan HP hidup cuman lambang cas gitu kan, lambang cas merah, dan seolah-olah HP ini pengen dicas, harus dicas ya, seperti baterai kosong. Nah, jadi sudah kita punya pemahaman sekarang ya. Yang penting pemahamannya dulu ya. Pemahamannya yaitu kalau mendapati permasalahan, nah seperti itu, nah kita sudah punya bayangan gitu kan, punya asumsi. Itu karena masih asumsi, perlu kita tindak lanjuti ya, bahwa permasalahannya itu tetap di IC control baterai gitu ya. Yaitu tadi harus memahami dulu ya, di IC control baterai ya. Karena ini tidak ada skema, adanya cuman bitmap ya, walaupun dia ada keliru gitu kan, keliru jalur ya, tentunya kita sedikit ya, bukan sedikit ya, terbantu lah gitu ya, terbantu untuk mengarahkan arahnya kemana gitu kan, karena bitmap itu hasil daripada pengukuran gitu kan. Jadi pengukuran dari sini lompat kemana, nah sekedar patokan lompat gitu kan. Sekedar oh ini kesini, oh kesini kayak gitu ya, bukan berdasarkan skematik gitu kan. Kalau berdasarkan skematik kemungkinan tidak akan keliru gitu ya bitmap ini ya. Jadi cukup sekian dulu, terima kasih, mudah-mudahan menjadi referensi ya, menjadi bahan untuk pengerjaan, untuk menganalisa. Jadi tidak asal kita kerjakan gitu ya. Kita mengerjakan HP ini harus berdasarkan teorinya. Jadi kalau kita tidak memahami teorinya, kemungkinan ini HP kejadiannya seperti Realme 8i itu ya. Semua kaleng udah dibuka, udah di baterai udah dimodif kan. Sudah pokoknya jadi banyak lah permasalahannya. Alhamdulillah sekarang permasalahannya sudah ketahuan ya. Cukup sekian dulu, mudah-mudahan terbantu sebagai referensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.